Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahro dari kelas 2 PIF dengan NIM 12120020240. Di sini saya akan menjelaskan Quran surah Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna muhsinina ghaira musafihina wala muttaqidi akhdan wa man yakfur bil imani faqad habita amaluh wa huwa fil akhirati minal khasirin, yang artinya itu pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan, semua sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka, dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin ke mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Nah, itu cara membaca Qurannya. Cara membaca rajutnya itu al yauma, al itu alif lam komaria, uhilla lakumut thayyibat wa ta'amu. Nah, itu wa ta'amu itu panjang 2 harakat, itu mat tobi'i. Hurufnya ada 3, alif, wawu, dan ya. Wa ta'amul ladzi, al-ladzinya itu alif lam komaria, al-ladzi sama dia juga mat tobi'i. Sama mat tobi'i juga. Utul kitab, alif lamnya itu alif lam komaria. Hilul lakum, tanwin bertemu lam itu idgham bila guna. Idgham itu terbagi menjadi 2, ada idgham bila guna, ada juga idgham bila guna. Yang hilul lakum ini idgham bila guna karena hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Hilul lakum juga ini tanwin bertemu lam, itu namanya idgham bila guna. Wa ta'amukum hilul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzinya juga sama matobi'i, panjangnya 2 harakat atau 1 alif. Utul kitab min qablikum, nun mati bertemu qaf itu namanya ikhfa. Huruf ikhfa itu ada 15, bacanya itu samar-samar. Min qablikum, qabli itu qalqalah sugro. Nah, qalqalah itu terbagi menjadi 2, ada qalqalah sugro dan ada qalqalah kubro. Hurufnya itu ada 5, ba, jim, dal, to, dan ko. Sebagaimana juga bisa disingkat agar mudah dihafal, baju di toko. Selanjutnya iza a, iza itu mad jaiz munfasil. Ataituhu kunna ujurahunna muhsinina, ni itu juga matobi'i. Ghairu musafihina wala muttaqizi sama juga mad jaiz munfasil. Wa may yakfur, nun mati bertemu ya. Nah, di sini tuh baru idgham bihunna. Idgham bihunna itu ada 4 hurufnya, itu ya, nun, mim, wawu. Yakfur bil imani faqad habita amalu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Khosirin itu di sini itu dia mad arid lisukun. Pelajaran yang bisa diambil yaitu makan yang dihalalkan dalam kitab Taurat dan Injil halal pula bagi muslim, demikian pula sebaliknya. Yang kedua, wanita yang menjaga kehormatan adalah wanita yang merdeka. Yang ketiga itu wanita yang diberi ahli kitab, artinya adalah ahli kitab, yaitu orang Yahudi, orang yang percaya Taurat, dan Nasrani, orang yang percaya Injil.
Maksud yang dari pertama itu, makanan dihalalkan adalah kitab dalam kitab Taurat dan Injil, halal pula bagi muslim, demikian pula sebaliknya. Jadi kita dihalalkan untuk memakan makanan yang halal. Yang kedua itu, wanita yang menjaga kehormatan adalah wanita-wanita yang merdeka. Maksudnya itu wanita diharuskan untuk menjaga auratnya. Yang boleh kelihatan hanyalah tangan dan tapak tangan dan muka. Yang selanjutnya itu saya akan membawakan Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ayat 24 yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Cara membaca tajwidnya itu wa qada rabbuka alla ta'budu. Budu itu mad jaiz munfasil. Illa iyyahu wabil walidaini. Wabil itu alif lam komaria. Ihsana imma yab itu kolkolah sugro. Daka nun mati bertemu da itu hukumnya ikhfa. Indal kibaro akaduhuma, sama dia juga maja ismun fasil. Au kilahuma fala takul lahuma uffiwu, tanwin bertemu wau idgham bihunna, wala tanhar huma wa qul lahuma qawlan, tanwin bertemu kaf juga sama ikhfa. Selanjutnya wahfid lahuma janah zulli minar rahmati itu alif lamnya alif lam syamsiah. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira itu adalah mad arid disukun karena berada di akhir ayat. Pelajaran yang bisa diambil yaitu kewajiban berbakti kepada orang tua. Yang kedua itu mendoakan orang tua sebagai ucapan terima kasih. Yang ketiga itu kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang. Maksudnya itu yang pertama itu kewajiban berbakti kepada orang tua. Nah, kita di sini harus berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Ibu itu lebih tinggi ya derajatnya daripada ayah, tapi ayah juga sangat berjasa untuk kita juga untuk menafkahi anak dan istrinya. Ibu juga yang paling tinggi derajatnya yaitu ia telah menyusui, merawat, melahirkan, dan membesarkan. Yang kedua itu mendoakan orang tua sebagaimana ucapan terima kasih. Nah, setelah sholat 5 waktu atau sholat sunnah lainnya, kita diharuskan untuk mendoakan kedua orang tua sebagai ucapan terima kasih kita kepada beliau atau kedua orang tua kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.